Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali. Pada kesempatan yang baik kali ini saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara juga berada, saya percaya kita telah diberkati oleh Tuhan karena kita masih diberi kesehatan untuk menikmati firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kali ini kembali kita bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita telah diberkati tentang firman Tuhan yang berbicara mengenai kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu tentu merupakan satu hal yang paling didambakan oleh siapapun kita sebagai manusia. Kemerdekaan dari berbagai aspek. Hanya satu hal yang saya ingin ingatkan buat kita sekalian, bahwa ternyata manusia memerlukan satu kemerdekaan yang hakiki yang beberapa waktu yang lalu kita telah mendengarkan, yaitu kemerdekaan dari dosa. Dan renungan yang sudah pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu, hanya Yesus yang bisa memerdekakan saudara dari dosa, yaitu dari hukuman kuasa dosa yang kelak pada umumnya orang mengenal bahwa mereka akan masuk neraka. Dan itulah kebebasan kita dari sana, karena Yesus adalah juru selamat dunia, juru selamat dari manusia yang berdosa, yang dibebaskan dari hukuman kematian kekal. Dan itulah kita yang saat ini saya percaya tidak berlebihan bahwa kita menyebut sebagai orang Kristen, walaupun tentu menjadi orang Kristen yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita telah menerima berkat yang luar biasa ini, yaitu kemerdekaan yang benar-benar, kemerdekaan yang sangat asasi, kemerdekaan yang sangat esensial, kemerdekaan yang sangat sejati, yang tidak mungkin kita peroleh dari siapapun kecuali anugerah Tuhan. Karena kasih kemurahan Tuhan itu sendiri yang membuat saudara dan saya yang hari ini telah dimerdekakan karena saudara dan saya percaya kepada Yesus. Maka kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam pengertian kemerdekaan Kristen, yaitu tipe yang kedua atau jenis yang kedua. Kalau yang pertama kita telah dibebaskan oleh Tuhan, yaitu dimerdekakan dari hukuman dosa, yaitu kematian yang kekal yang pada umumnya orang mengenal, yaitu dari neraka. Tapi kali ini kita masih harus mengerti tentang kemerdekaan yang lain di dalam kekristenan, yaitu kemerdekaan dari kuasa pikiran, tabiat, gaya hidup, cara berpikir duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara kemerdekaan, maka Tuhan tidak hanya memerdekakan kita menjadi orang yang terlepas dari hukuman maut dan kematian atau yang disebut dengan neraka. Tetapi di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 Tuhan mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara, ayat yang terakhir dari bagian ini adalah yang menjadi fokus kita di dalam kemerdekaan yang kedua. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus hidup dalam kebenaran karena kita sudah dimerdekakan dari hukuman kekal. Dan itulah menjadi ciri yang sangat unik bagi kita sebagai orang percaya. Untuk hidup sebagai orang benar atau hidup untuk kebenaran, berarti kita harus terlepas dari cara hidup, dari gaya hidup, dari cara berpikir, cara berperasaan dan berkeinginan seperti orang dunia. Kita harus dibebaskan dari cara hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, kalau kebebasan yang pertama itu karena benar-benar 100%. Itu Tuhan yang memberikan dan kita tidak bisa memperolehnya dari siapapun, hanya melalui iman kepada Kristus. Yang kedua, kemerdekaan ini kita juga harus bergumul, yaitu Tuhan menghendaki supaya saudara memerangi segala sesuatu yang menghambat saudara dan saya untuk tidak merdeka. Yaitu apa? Cara berpikir yang duniawi, cara berpikir daging, cara berpikir menurut keinginan manusiawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua kemerdekaan yang harus kita peroleh dan kita raih adalah bagaimana kita berubah dalam pembaharuan pola pikir kita. Pola pikir Kristus, pola pikir ilahi, pola pikir yang bukan duniawi. Bukan berarti kita hidup di dunia tidak perlu apa yang ada di dunia.
berkat-berkat yang kita butuhkan untuk tubuh kita, fasilitas yang kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari, sama sekali kita tidak berbicara bahwa kita tidak memerlukan. Tetapi kadang-kadang kita terbawa oleh cara berpikir bahwa itulah yang menjadi prestise, itulah yang menjadi status sosial kita, itulah yang menjadi kebanggaan. Inilah cara berpikir yang harus kita perhatikan, waspadai. Kalau orang Kristen, kalau saudara sebagai orang percaya, saudara hidup dengan pola berpikir seperti orang dunia, bahwa saudara menjadi terkenal, saudara menjadi hebat, saudara menjadi populer, saudara menjadi orang yang bergengsi karena semua berkat Tuhan yang sementara itu, maka kita sudah mulai dihinggapi dengan cara berpikir yang tidak merdeka menurut Kristus. Artinya kita terbawa oleh gaya hidup orang dunia. Yang dunia ini ukurannya serba yang kelihatan, yang sementara, yang semua itu tentu memang diperlukan, tetapi kita sudah melupakan apa yang sesungguhnya, yang dari Tuhan dan yang sejati, yaitu berubah cara berpikir bahwa hidup kita bukan ditentukan, hidup kita tidak dinilai dari apa yang kita miliki dari dunia ini, tapi hidup kita dinilai dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran, perasaan serta keinginan kita yang berubah menjadi pikiran seperti Kristus, yaitu kita menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan dengan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, dan pengendalian diri. Itulah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya mau hidup berubah dengan pola berpikir Kristus, maka hidup kita diubahkan dari cara berpikir duniawi, cara berpikir yang mementingkan hal-hal yang sementara, cara berpikir yang pada umumnya orang menganggap itu adalah satu keistimewaan, satu kenyamanan, dan satu kebanggaan, yang termasuk orang Kristen kadang-kadang terhinggapi oleh cara berpikir itu. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di sana demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang baru dalam kehidupan orang Kristen ketika percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan adalah manusia batinnya, cara berpikirnya, jiwanya, yaitu keinginannya, perasaannya, yang semua itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Dan itu membawa kepada pembaruan akal budi yang semakin hari semakin ilahi, semakin suci, dan semakin kudus, yang membawa kita menjadi seperti Kristus. Saudara, pada kesempatan kali ini saya tidak menolak berkat yang kita terima untuk kebutuhan duniawi, untuk kebutuhan sementara di bumi maksud saya. Tetapi yang kita perlu ingatkan adalah bahwa kita harus mempunyai cara pandang seperti cara pandang Injil yang diberitakan, cara pandang Kristus ketika Yesus hidup 33,5 tahun di bumi ini. Dia merubah mindset bagaimana kita hidup seperti kehendak Bapa. Dan itulah makanya kita harus mempunyai mindset yang baru. Kita baru karena tabiat, kita baru karena perangai, bukan karena tubuh kita, bukan karena baju kita, bukan karena berkat-berkat jasmania kita, bukan karena penampilan lahiriah kita, tetapi karena perangai, karena sikap kita yang diperbarui. Bagaimana kita menyikapi orang lain, sesama kita. Dan tentu itu akan menjadi penilaian dari Tuhan, karena kita hidup untuk menjadi berkat dengan pembaruan akal budi, dengan kasih yang menjadi dasar hidup orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, cara hidup yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kehidupan yang duniawi, kehidupan yang mementingkan hal-hal yang sementara, kehidupan yang membawa kita sebagai seorang yang menganggap bahwa dunia ini menjadi kebanggaan, bahkan berkat-berkat yang kita nikmati dunia ini menjadi gengsi kita, kita tinggalkan semua. Karena kita hidup bukan karena berkatnya, tetapi karena Kristus, karena Tuhan. Dan berkat itu hanya komplement buat kita sekalian untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu mari Bapak Ibu saya mengajak kita mengalami kemerdekaan yang kedua, yaitu dibebaskan dari cara berpikir duniawi, pola berpikir yang lama, pola berpikir kedagingan seperti manusia yang tidak mengenal Allah. Dan kita sudah menjadi manusia ilahi, di mana Kristus yang telah mengutus Roh Kudusnya ada dalam hati kita masing-masing. Mari saya mengajak kita
kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin menjadi terang, semakin menjadi berkat, karena cara berpikir, cara berperasaan, dan cara berkeinginan kita adalah berubah mengikuti cara berpikir Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemerdekaan yang kedua merupakan satu pergumulan bagi kita sekalian, tapi percaya bahwa Tuhan memberikan rohnya yang kudus buat setiap kita. Dalam hati kita, Tuhan selalu memberitakan firman-Nya yang boleh kita renungkan dan kita dalami setiap hari menjadi kekuatan. Sebab firman Allah roh dan hidup. Ketika firman Allah diurapi oleh Tuhan dan Roh Kudus itu yang memberi penerangan buat kita, menyingkapkan segala sesuatu yang baru, maka hidup kita akan berubah dan kita akan bebas dari cara berpikir duniawi, cara berpikir lama, cara berpikir orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena siapa yang ada dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kiranya Bapak Ibu Saudara kita sebagai umat Kristen, mari kita sudah dibebaskan dari dosa, dari hukuman dosa. Berarti kita dibebaskan dan kita menjadi orang yang merdeka, karena kita sudah lagi tidak dihukum karena dosa kita. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara tidak berbuat dosa lagi dengan cara dibebaskan dari cara berpikir yang duniawi, sehingga hidup kita benar-benar hidup mengikuti cara dan berpikir Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya, dan percayalah saudara menjadi orang yang merdeka. Merdeka karena anugerahnya, merdeka karena kita berani untuk melawan segala hal-hal yang bertentangan dengan kebebasan kita sebagai orang Kristen untuk menjadi hambanya. Kiranya firman Tuhan yang telah memberkati saudara hari ini memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.